Baik, makasih Pak Henry. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur boleh kembali bersama-sama melanjutkan PA kita ya. Dan hari ini adalah Matius 4 ya, satu bagian yang sangat terkenal yaitu pencobaan Yesus di padang gurun. Sebenarnya bukan hanya pencobaan ya, karena pasal 4 itu juga ada tampilnya Yesus pertama di Galilea, public ministry yang pertama ya, memanggil murid dan juga mengajar menyembuhkan orang banyak. Tapi kita mulai dengan uh, pasal tentang pencobaan Yesus di padang gurun ya. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam ya kepada pasal ini, saya ingin mengajak kita melihat satu ayat di Perjanjian Lama ya, yaitu ketika Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Ya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang terjadi sesudah pengakuan Tuhan ya kepada Ayub? Yang terjadi Ayub diuji. Oke, saudara sekalian ya. Jadi urutannya begitu ya, pujian lalu ujian ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada Yesus 2 minggu lalu ketika kita bicara mengenai Matius 3 ya, di akhir ya sebelum pencobaan ini, apa yang terjadi? Bapak berkata ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Nggak ada seorang pun seperti anak. Nggak ada seorang pun seperti Yesus ya. Yang satu-satunya Bapa berkenan, sempurna, itu cuma Yesus Kristus. Apa yang terjadi setelah Bapa memuji, Yesus diuji. Ya, tadi kita baca, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi, kita menemukan satu pola, saudara sekalian ya, satu pola. Satu di Perjanjian Lama dan satu dengan Yesus. Bahwa pujian Tuhan, dan Tuhan itu saling berkaitan. Ya, yang mau dipuji Tuhan harus diuji, begitu ya. Yang diuji tidak usah patah semangat, satu saat dipuji oleh Tuhan, ya. Dan di dalam proses yaitu Roh Kudus menyertai, ya. Dan kita tahu ketika seseorang lulus ujian, ya, itu adalah karena ada penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya akan dipuji oleh Tuhan. Ya, ini memberikan kepada kita sesuatu gambaran, saudara sekalian. Kenapa dari Yesus yang baru dipuji oleh Bapa, ya inilah anakku yang kukasihi, kok berikutnya kurang enak begitu ya, nggak makan 40 hari 40 malam, kira-kira kan begitu ya. Tuhan, kalau memang ini adalah anak yang engkau kasihi dan kepadanya engkau berkenan, harusnya kasih dia roti berlimpah dong ya. Kan engkau sangat mengasihi dia dan engkau sangat berkenan pada dia. Kenapa Tuhan malah menuntun Yesus ke padang gurun ya, tempat yang sepi ya, tempat yang kering, tempat yang ya kata orang pada waktu itu ada tempat roh jahat begitu kan. Kemudian tempat yang sulit untuk survive begitu ya. Tapi inilah polanya saudara sekalian ya, bahwa pujian Tuhan itu memang bagi mereka yang sudah diuji. Kan begitu ya. Demikian pula penyertaan Tuhan ada ketika kita diuji. Nah, ketika Yesus sampai di sana, disertai oleh Roh Kudus, ya, memimpin Yesus ke padang gurun, kita bertanya, ya kan, apa tujuan ujian ini? Kita tahu ujian itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mengalahkan kuasa iblis. Jadi kan seringkali muncul pertanyaan, kenapa Yesus mesti diizinkan dicobai ya? Toh dia nggak bisa kalah. Ya, Yesus harus mendemonstrasikan iblis kalah. Ya, orang tuh harus tahu dan baca, iblis itu kalah. Karena itu harus ditantang. Ya. Saudara, kemenangan yang tidak didemonstrasikan siapa yang tahu, begitu kan? Cuman klaim doang, saya menang, begitu ya. Mana menangnya? Nah, di sini adalah demonstrasi kemenangan Allah, kemenangan rencana Allah atas iblis. Ini ujian Yesus, itu poinnya loh, saudara sekalian ya. Setelah menang ini, menaklukkan si jahat ya, baru bisa melayani. Ya. Nah, ini cara Tuhan sekaligus membuktikan penyertaannya. Bahwa ini benar anakku yang kukasihi, dicobai oleh iblis pun dia nggak bergeming, dia nggak kompromi, dia tidak lupa, dia tidak menyalahgunakan pujian bapaknya. Ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengan seenak-enaknya bawa tuh jadi roti, loncat dari bait Allah, ngambil semua yang dia mau. Enggak, dia anak yang sangat istimewa dikasih bapak, tapi nggak pernah memanfaatkan fasilitas bapaknya.
Ya, ini anakku yang kukasih. Dan pencobaan ini semakin membuktikan betul-betul dia, Bapa berkenan kepada dia. Ya, dan ini juga memberikan contoh kepada kita supaya kita bersandar pada firman Tuhan. Ya, saudara, ujian Yesus dan kelulusannya membuatnya qualified untuk melayani Tuhan dan rencana keselamatannya. Ya, jadi artinya memang berbeda dari Adam. Adam itu kan diuji juga di Taman Eden, ya. Tempatnya enak, banyak air, banyak makanan, tapi jatuh. Yesus diuji di padang gurun, gak ada sedikit air mungkin ya, gak ada makanan, begitu kan, gak ada orang, begitu loh. Di situ ada Hawa kan, di Taman Eden ada Hawa masih ya, Adam gak sendirian ya. Jadi kalau kalau mereka bisa saling mengingatkan, siapa ingatkan Yesus? Ya kan? Secara manusia ya, dalam kemanusiaannya kan dia sendiri, begitu loh. Nah, tetapi kita melihat dalam situasi yang paling parah sekalipun Yesus menang. Ya, jadi memang dia qualified menjadi Adam kedua. Adam pertama tidak qualified karena sudah gagal. Ya, nah saudara sekalian, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, itu dicobai. Mula-mula dia berpuasa 40 hari. Ya, saudara ini sendiri adalah ujian ya. Jadi jangankan kita bicara iblis menyerang Yesus menggoda ya, nahan lapar itu satu ujian loh. Ya, tetapi ujian kecil diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi ujian besar. Ya, jadi kalau orang misalnya ya dalam posisi Tuhan Yesus nggak bisa menahan lapar begitu kan, boro-boro bisa melawan iblis. Iblis nggak perlu datang, begitu kan? Iblis perlu datang karena Yesus lulus ujian tanda kutip yang kecil. Ya, jadi kalau kita diuji, setialah dari perkara kecil. Karena itu memperlengkapi kita menghadapi perkara besar dan kemenangan besar ya dalam hidup kita. Itu yang kita belajar dari sini. Jadi sebelum Yesus bahkan dikonfrontasi, didatangi oleh iblis dan digoda di sana, saudara sekalian, Yesus sudah diuji menahan lapar 40 hari. Luar biasa ya, 40 hari 40 malam ya. Jadi kita tahu bahwa testing, suatu ujian itu sebetulnya adalah sebuah persiapan untuk bigger testing, suatu ujian yang lebih besar. Hidup ini kan melewati ujian sebetulnya ya, sampai kita dipuji oleh Tuhan suatu hari. Jadi tidak heran hidup orang Kristen itu melewati tantangan, kesulitan, godaan juga begitu. Itu semua kan namanya ujian ya. Sama seperti orang sekolah, ujian tuh nggak makin gampang, ujian makin susah, tetapi memang dia akan lulus dan qualified begitu ya, menyandang gelar akademik tersebut untuk bekerja di bidang tersebut begitu. Demikian pula kalau kita memang mau fit untuk kerajaan Tuhan dan Tuhan memang memilih kita, menyelamatkan kita, pasti Dia memimpin kita melewati ujian ya. Nah, saudara sekalian, esensi semua ujian atau kesulitan hidup pada akhirnya adalah spiritual, ya. Bukan sekedar finansial, kesehatan, relasi keluarga. Yesus lapar, iya lapar, tapi sebetulnya bukan masalah fisik saja, ya. Itu kan masalah ketaatan pada Tuhan, spiritual, ya kan? Demikian pula kita juga mungkin lagi sulit keuangan, kita juga mungkin ada masalah relasi keluarga, anak kita bagaimana, pasangan kita bagaimana, begitu ya. Mungkin kita ada masalah kesehatan, dan semua ini mesti dicari solusinya. Tetapi ingatlah, di balik semua masalah ini esensinya itu adalah masalah rohani. Artinya memang kita melewati ujian iman kita. Ya, itu sebabnya senjata rohani, firman Tuhan dan doa tetap tidak boleh ditinggalkan sambil mencari solusi non rohani begitu ya. Misalnya orang yang sakit, tentu dia mencari dokter yang terbaik, dia mencari pengetahuan yang terbaik tentang penyakit dan perawatan pengobatan penyakit dia begitu kan. Tetapi tetap dalam proses mencari dokter terbaik, cari obat terbaik, tetap jangan meninggalkan senjata rohani, yaitu firman Tuhan, doa, ibadah, dan sebagainya. Karena di balik semua pergumulan hidup kita yang bersifat kesehatan fisik, finansial, keluarga sekalipun, itu esensinya kan rohani, ya. Nah, itu sebabnya kita bisa belajar banyak dari peristiwa Yesus, kemenangan Yesus atas iblis di dalam Matius 4 ini. Saudara sekalian, satu hal yang kita belajar ya, bahwa ketika kita dicobai atau kita diuji begitu ya, sebenarnya kita we're not alone ya. Tuhan Yesus dipimpin ke padang gurun berpuasa 40 hari. Itu kan sudah ada pendahulunya sebetulnya. Musa dan Elia. Ya. Dan nanti ketika Yesus di atas gunung, yang menemui dia, yang muncul juga adalah Musa dan Elia. Satu adalah wakil Taurat, satu wakil Nabi, begitu ya. Maka Yesus sering ngomong, inilah esensi dari apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan seluruh kitab Nabi. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Musa, Elia, begitu ya. Jadi apa yang Yesus lakukan di sini sudah ada pendahulunya. Dia menggenapi
Dia membawanya kepada kesempurnaan. Nah, kita kan belajar. Artinya apa? Bahkan ketika kita merasakan ini situasi yang baru dalam hidupku, aku belum pernah menghadapi pengalaman ini sebelumnya. This is something new to me, begitu ya. Tetap kita harus ingat, kita nggak pernah sendiri. Ada orang sudah mendahului kita, dicobai dengan situasi yang mirip, bahkan lebih parah, begitu ya. Jadi selalu kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari tokoh rohani, kita bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah menang atas pencobaan tersebut, saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita merasa tersendiri. Kenapa? Kita sudah kalah. Cara iblis memangsa atau menjatuhkan seseorang bukan hanya dengan godaan, tetapi meyakinkan dia, kamu tuh sendiri. Nggak ada yang akan menolong kamu, ya. Nggak ada yang seperti kamu. Kamu itu memang dikutuk oleh Tuhan. Ya, nggak ada orang seperti kamu keadaannya. Keluarga orang nggak ada yang seperti kamu. Anak orang nggak ada seperti kamu. Itu pun pencobaan. Kita harus tegaskan, we're not alone, ya. Kalau kita punya masalah keluarga, 1.001 orang, 1.000.000 orang juga punya masalah keluarga. Kalau kita punya masalah finansial, nggak tahu besok mau makan apa, we're not alone. Ya, kalau kita jatuh dalam dosa begitu ya, jangan sampai kita putus asa tidak bangkit lagi, karena we're not alone. Saudara sekalian, kita semua bergumul bersama-sama menghadapi semua ini ya. Jadi kita jangan sampai merasa terisolasi, tersendiri, terlupakan ya. Itu sebab tipu daya iblis. Kita harus ingat seperti Yesus di padang gurun, meskipun secara manusia, secara human begitu ya, he is alone, but he's not alone. Kita punya banyak saksi bagaikan awan. Dalam situasi Yesus ada Musa dan Elia sebagai teladan. Yang 4 puasa 40 hari 40 malam ya, di padang gurun dan di gunung begitu kan, kira-kira demikian. Demikianlah ada prinsip rohani kan di balik puasa ya. Lagi pula puasa itu jangan cuma dilihat, oh aduh saya harus nahan lapar begitu ya, makanan favorit saya nggak bisa makan. Ada nilai rohani yang besar di balik ya keterbatasan fisik, saudara sekalian. Yang pertama apa? Menguasai diri. Kalau kita bisa berkata, nggak usah kita puasa full begitu seperti Yesus ya. Kalau kita punya makanan kesukaan begitu kan, misalnya apa, makanan tertentu ya, misalnya mie ya, itu makanan kesukaan kita. Tapi kita tahu juga ya, saya perlu menahan diri. Bukan karena makan mie nggak boleh, bukan karena dosa makan mie. Karena saya nggak boleh nurutin keinginan daging saya terus. Meskipun saya maunya cari mie, tapi harus ada orang kasih tahu saya, hari ini kamu tidak makan mie. Kenapa? Supaya saya tidak dikendalikan nafsu, tapi saya mengendalikan nafsu saya. Itu namanya self-control. Ya, jadi bahkan untuk area tidak berdosa pun tetap harus ada self-control. Ya. Kemudian juga kita belajar ya melalui puasa. Sebetulnya apa? Kita belajar lapar dan haus ke Tuhan, ya. Lapar dan haus akan Tuhan. Nah, seringkali kita tidak begitu ingin, tidak merasa rindu kepada Tuhan sampai kita merasa haus, sampai kita merasa lapar, baru mungkin imajinasi kita terbangun berpikir gini, mungkin sebenarnya seperti ini ya, saya lapar dan haus akan Tuhan. Nah itu loh, puasa memberikan kesempatan kita untuk lapar dan haus, bukan akan makanan, karena sudah komitmen puasa, nggak mau makan begitu ya. Lapar haus akan makanan minuman juga percuma, kan sudah komitmen, tapi supaya itu diarahkan kepada lapar dan haus akan Tuhan. Jadi penting sekali, saudara sekalian ya. Dan di situ kita bergantung penuh pada belas kasihan Tuhan. Karena ketika kita berpuasa begitu ya, ya kita cenderung secara fisik mungkin lebih lemah begitu ya, cepat lelah dan sebagainya. Tetapi di situ kita tetap melangsungkan hidup dan menjalaninya dengan bergantung penuh kepada belas kasihan Tuhan. Apa tujuan akhirnya, saudara sekalian? Apalagi Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Atau ketika kita mempraktekkan sikap berpuasa ya. Tujuan akhirnya adalah supaya kita harmonis dengan kehendak Allah ya. Betul-betul kita itu terbuka, betul-betul kita itu mengakui kita perlu Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan nyatakan kehendaknya dan kita mau ikuti 100%. Nah, itu tujuan dari puasa sebetulnya ya, bukan pamer bahwa kita bisa nggak makan berapa hari dan tetap kita punya tenaga dan kita awet muda ya karena kita tidak makan gula dan sebagainya. Bukan itu, saudara sekalian ya. Itu ada nilai-nilai medisnya, ada nilai-nilai kesehatan. Tetapi harus ada spiritual values and benefits di balik puasa. Nah, ketika Yesus dicobai, pencobaan pertama kita tahu bahwa Yesus diminta oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Jadi ini adalah ujian yang menyerang kebutuhan fisik yang sebetulnya wajar. Siapa tidak lapar sudah nggak makan 40 hari? Ya, kita nggak makan 1 hari pun super lapar. Nggak makan siang pun lapar, saudara sekalian ya. Nggak makan malam juga lapar. Ada orang berkata, saya ini dari pagi belum makan nih ya. Baru berapa jam begitu kan ya. Dan itu sudah lapar sekali.
Ya, dia kalau sudah sampai jam 2 siang begitu kan, saya dari pagi belum makan ini ya. Itu 8 jam ya. Kalau itu makan pagi jam 6, jam 2 siang itu jam 8. Itu laparnya luar biasa, saudara sekalian. Kita mengatakan, waduh kamu masih cepat-cepat makan ya. Artinya apa? Wajar sekali Yesus merasa lapar. Dia manusia seperti kita kok, ya. Tetapi apa yang sebetulnya diajarkan melalui ujian atau pencobaan ini, saudara sekalian? Ini masalah prioritas. Yaitu apa? Memang ada masalah yang urgent. Kalau saya belum makan, apalagi 40 hari, masalah urgent number one is saya mesti makan. Ya. Tetapi ingat dalam keadaan yang paling urgent dan kritikal sekalipun, begitu ya, kebutuhan rohani yang menjadikan manusia manusia. Saudara sekalian, itu ya saya kira ya, kita kita harus ingat hal itu. Seurgen-urgennya kebutuhan fisik kita, ya, kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan rohani, ya. Itu sebabnya memenuhi kebutuhan fisik tidak bisa menjadi excuse atau dalih melanggar prinsip rohani. Ya, saya cari makan buat anak, saya terpaksa bohong-bohongin orang ya, pinjam uang orang, saya nggak bayar, saya bohongin mereka. Habis gimana? Saya nggak tega lihat anak saya nggak makan loh. Saya nggak tega lihat anak saya nggak sekolah. Saudara sekalian, kebutuhan fisik urgent, tetapi kebutuhan rohani nggak boleh diabaikan. Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti saja. Ini kan prinsip ya. Jadi bagaimana Yesus melawan pencobaan yang sebetulnya wajar ya. Wajar untuk dia makan. Dan wajar untuk dia menggunakan kekuasaannya untuk kebutuhan fisiknya. 40 hari tidak makan, saudara sekalian. Itu sangat wajar. Ya, tetapi Tuhan Yesus mendasarkan semua keputusannya kepada firman Tuhan, prinsipnya. Yaitu dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. Bahwa ada tertulis, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Di dalam kita mengejar makanan sekalipun, yang sangat-sangat urgent, sangat perlu, sangat kritikal buat survival kita, tidak boleh mengganggu dan melawan prinsip rohani. Ya, nggak bisa orang berkata, saya mau ngasih makan istri sama anak, sorry ya, saya bohongin orang. Nggak bisa. Saudara sekalian ya. Ini yang Yesus mau katakan, tetap di dalam pengejaran kita akan harta, pengejaran kita akan makanan, tidak boleh mengabaikan prinsip rohani. Karena kalau sudah seperti itu kita kehilangan identitas kita ya. Jadi memang makanan, uang semua itu the most basic need ya. Tetapi it's not the same with the most important. Jadi jangan disamakan most basic dengan most important. Most important nggak boleh dikorbankan demi yang most basic gitu ya. Dan most basic nggak boleh disebut most important. Kamu bisa nggak ada makanan hidup? Jangan bilang begitu dong, ya. Kamu bisa nggak ada uang hidup? Yes, that's the most basic. Tapi jangan dikacaukan dengan the most important yang paling penting. Dua hal itu dua-duanya harus. Dan di dalam proses mencari yang the most basic, nggak boleh melanggar yang the most important. Ya, jadi ini prinsip yang kita belajar, saudara sekalian. Sesuatu yang Yesus sebenarnya sangat kita mengerti. Kalau dia itu lapar, kalau dia itu butuh makanan, dan apa salahnya mengubah batu jadi roti. Tapi kan bukan itu poinnya. Yesus mau mengingatkan bahwa ada prinsip lain yang bekerja dengannya manusia hidup, yaitu firman Tuhan. Nggak bisa semuanya direduksi kepada saya manusia perlu diisi perutnya. Nggak bisa. Kalau itu jadi alasan, maka pembunuhan pun diizinkan. Saya pernah menonton film perang, saudara sekaliannya. Kemudian ada orang bertanya kepada seorang jenderal, kenapa kamu membantai penduduk 5.000 orang di kota itu? Well, saya dibayar oleh raja, dan saya perlu kasih makan keluarga saya. Raja kasih perintah, bantai semua 5.000-nya. Kalau saya tidak lakukan, saya nggak ada nasi untuk dimakan dong. Saudara sekalian, kita semua tahu itu orang jahat yang ngomong kayak begitu ya. Tetapi seringkali argumen itu kita dengar. Seringkali argumen itu kita dengar di luar sana. Kalau nggak begitu, mana bisa? Mana bisa sekolahin anak? Mana bisa kita menabung? Yesus mengingatkan kita, ya, cari dulu kerajaan Allah, saudara sekalian ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi memuaskan kebutuhan basic yang adalah sah-sah saja, tidak boleh menjadikan kita slave ya, budak kebutuhan tersebut, sehingga semuanya dibenarkan atas nama cari makan. Ya, jadi kita adalah seorang yang memang manusia yang punya kebutuhan akan makanan, akan uang, dan all basic needs begitu ya, sandang, pangan, papan begitu ya. Tapi kita adalah orang merdeka, bukan slave loh. Kita nggak boleh atas nama itu menghalalkan semua cara. Kita bukan budak, saudara sekalian ya. Kita bisa memilih apa yang benar begitu kan, tetap mempertahankan prinsip rohani bahkan di saat kita memenuhi kebutuhan basic kita ya. Karena kalau kita melupakan hal ini, tentu kita jatuh dalam pencobaan dengan mudah. Nah,
Tentu pertanyaannya begini, kalau memang toh Yesus sudah dicobai begitu rupa ya, tidak mungkin jatuh dalam pencobaan ya. Untuk apa poin Yesus dicobai ya? Saudara sekalian tadi sebenarnya sudah disebutkan sedikit ya. Yesus itu dicobai itu bukan soal bukan karena dia bisa jatuh atau tidak bisa jatuh. Kita tahu Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa karena meskipun kemanusiaannya seperti kita namun tanpa dosa dan kemanusiaannya selalu dipersatukan dengan keilahiannya. Jadi tidak mungkin jatuh dalam dosa, ya. Oleh sebab Yesus adalah Allah manusia, begitu kan? Tapi buat apa Yesus dicobai? Sekali lagi, bukan untuk melihat gagal atau tidak, bisa gagal atau tidak, tetapi bertujuan untuk yang pertama, menunjukkan ketaatan yang sempurna. Bahkan dalam situasi lapar sekalipun, di dalam situasi tersendiri begitu ya, dalam situasi yang membingungkan, kok baru dipuji Bapak ini anak yang kukasihi, kok di padang gurun sendirian begitu kan, seperti ditinggalkan. Saudara, dia tetap taat. Ya, dia tetap taat. Ya, jadi Bapak bisa berkata, lihat kan yang saya katakan, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kamu lihat itu. 40 hari nggak makan, dia tetap nggak mau kompromi dengan dosa. Ini anak yang kukasihi. Jadi justru menunjukkan ketaatan yang sempurna sebagai anak, saudara sekalian ya. Ini luar biasa. Yang kedua, memberikan teladan bagi kita bagaimana menang atas pencobaan. Kalau Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, tetap tidak mengubah batu jadi roti, nggak mau jatuh dalam pencobaan. Kita juga bisa menang atas segala godaan yang menghalalkan semua cara demi cari makan. Gitu aja, saudara sekalian ya. Kita percaya Tuhan ada jalan. Ya, kalau kita memang dikondisikan untuk melanggar firman Tuhan supaya kita bisa dapat makan, nah kita boleh mengatakan tidak. Kenapa? Kalau Yesus bisa menang atas kebutuhan paling dasar yaitu makan, masa saya cari uang harus melanggar firman Tuhan? Pasti nggak begitu. Pasti Tuhan ada jalan lain, ya. Dan kita berdoa dan Tuhan buka jalan dan kita berdoa, Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita sadar ini, saudara sekalian, ya. Yang berikutnya, Yesus dicobai untuk membuktikan ketidakberdosaannya. Sehingga dia bisa menjadi korban yang tidak bercacat dan sempurna. Siapa sampai hari ini bisa mencari kesalahan Yesus? Tidak ada. Tipu muslihat tidak ada di mulutnya, kata Petrus ya. Perbuatannya tidak pernah salah. Pernah dia mencuri uang orang? Tidak pernah. Pernah dia gosipin orang? Nggak pernah. Ya, pernah dia fitnah orang? Tidak pernah. Ya, pernah dia menyakiti orang? Tidak pernah. Pernah dia melecehkan orang? Tidak. Tidak ada isu apapun. Tidak ada isu apapun. Ketika orang-orang membangkitkan saksi-saksi palsu untuk menuduh Yesus, mereka kacau. Kenapa? Nggak ada kesalahannya. Nah, pencobaan ini membuktikan waktu sendiri nggak ada saksi dalam kondisi lapar sekalipun, Yesus tidak tergoda. Apalagi? Ya, apalagi dalam situasi yang lain. Jadi ini untuk membuktikan the sinlessness of Jesus. Begitu ya. Sehingga dia bisa menjadi perfect, unblemished sacrifice. Korban yang sempurna dan tidak bercacat. Ya. Sekali lagi, kenapa Yesus dicobai meskipun dia nggak bisa jatuh? Untuk mendemonstrasikan kemenangan atas kuasa iblis dan kegelapan. Supaya setiap kita yang dalam pencobaan tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak menyerah. Karena iblis sudah dikalahkan dan bisa dikalahkan. Kita yang dalam Kristus bisa mengalahkan pencobaan. Ya, jadi Yesus melewati semua ini untuk tujuan-tujuan ini. Bukan karena dia bisa jatuh, saudara sekalian ya. Dia tidak bisa jatuh. Tetapi bukan berarti pencobaan ini nggak ada gunanya. Atau sandiwara, sama sekali tidak. Ini demonstrasi kemenangan, teladan, ketaatan bagi kita. Ketaatan sempurna dan membuktikan benar seperti yang Petrus katakan. Tidak ada tipu daya dalam mulutnya sekalipun. Jangan kata perbuatannya, mulutnya pun nggak ada. Ya, di dalam mulutnya pun tidak ada pernah mengucapkan kata-kata yang salah. Jadi ini betul-betul adalah Yesus yang tidak bersalah. Domba yang anak domba yang tidak bercacat. Dia bisa menjadi juru selamat menggantikan kita di salib. Saudara, iblis nggak berhenti di sana. Dalam percobaannya kedua, kita semua tahu dalam Matius dicatat ayat 5 dan 6 bahwa iblis membawa dia ke bubungan bait suci, ke ujungnya bait suci ya, on the top begitu kan. Menyuruh dia melompat dari bait suci ya. Apa sih sebenarnya esensi pencobaan ini? Menyalahgunakan kuasa rohani. Kalau engkau adalah anak Allah, ya, kan barusan dipuji Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Wow, anak Allah, buktikan dong. Masa kalau orang tuamu Bapa di sorga, kamu kelaparan kayak begini, apa nggak malu? Masa kalau orang tuamu adalah Bapa di sorga, masa kalau kamu melemparkan diri dari bait Allah, masa nggak kirim malaikat? Pasti Bapak nanti kehilangan mukanya. Pasti Bapak kirim, karena kamu anak yang dikasihi.
Saudara, kita tahu iblis kan mengutip kitab suci ya, bahkan ya untuk pencobaan ini. Tetapi kan kita melihat esensinya apa? Esensinya adalah menyalahgunakan kitab suci, menyalahgunakan kuasa rohani. Ya, ini adalah sesuatu bahaya rohani yang besar, godaan yang besar untuk kita sebagai orang-orang Kristen yang dipercayakan pelayanan, saudara sekalian ya, yang tahu kitab suci. Sebetulnya ini adalah godaan juga bagi kita, yaitu kita bisa dicobai untuk menyalahgunakan kuasa rohani, otoritas rohani, begitu kan ya, dan untuk membuktikan otoritas secara instan. Nah, tapi apa respon Yesus? Dia tidak mau menyalahgunakan kuasanya. Ya, sebab Yesus datang ke dalam dunia menggunakan seluruh kuasanya untuk keselamatan kita, bukan untuk kenikmatan dirinya. Ya. Yang kedua, lagi pula kalau misalnya Yesus melemparkan diri ke bait Allah dari bait Allah, maka dia sedang mencobai Tuhan. Ya, jadi dia sedang mencobai Tuhan, menguji Tuhan. Nah, mencobai Tuhan adalah sikap tidak percaya. Tuhan Yesus percaya penuh di dalam kemanusiaannya, percaya penuh kepada Bapa. Ya, tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada ruang untuk perlawanan, ketidaktaatan. Ya, dan tentu yang penting dari sini adalah yang Yesus lihat bahwa iblis menawarkan jalan pintas, shortcut. Buat apa kamu melayani dari nol? Ya, tampil di Galilea, kita lihat nanti ya, memberitakan Injil kepada bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobat. Nah, buat apa? Kalau kamu demonstrasikan dalam suatu action, kamu lompat dari bait Allah, jatuh begitu kan ya, lalu malaikat datang, instan kamu jadi selebriti. Gak perlu kamu menunggu ya susah payah pelayanan dari kecil, nggak usah. Ya, bisa jalan pintas langsung terkenal, followers kamu tuh jutaan. Satu action aja, ya, dan Bapak pasti kirim malaikat. Ada ayatnya. Saudara, Yesus tidak terjebak. Ya, saya datang ke dunia bukan mau jadi selebriti, punya followers banyak, begitu kan? Apalagi dengan cara instan, begitu ya. Banyak orang mau jadi instan ya, saudara sekalian zaman sekarang ya, instan selebriti. Biasa yang easy come easy go ya, biasanya begitu ya. Kalau instan pasti nggak lama, begitu kan? Pasti pasti ada sisi gelapnya begitu ya. Yesus mau merintis pelayanan dari awal ya, tidak mau instan, tinggal terima keterkenalan popularitasnya. Nah, lagi pula Yesus setia kepada misinya untuk memikul salib dan menderita bagi keselamatan manusia. Saudara, kalau Yesus betul-betul melemparkan dirinya dari bait Allah, itu jadi instant celebrity loh dia, ya. Wah, lihat nih orang, nggak ada Musa aja nggak kayak begini, ya. Elia nggak seperti ini. Siapa tokoh-tokoh di antara tokoh perjanjian lama yang seperti ini? Ini betul-betul orang hebat, begitu kan? Siapa yang mau menyalibkan dia? Ini kan membelokkan Yesus dari jalan salib. Salib itu kan suffering, ya, glory through suffering, ya, penderitaan baru kemuliaan. Kalau ini kan instant glory, nggak perlu menderita, ya. Lagi pula malaikat dikirim untuk jaga Yesus kok. Jadi kita bisa nggak menjadi mulia tanpa menderita? Oh bisa, kata iblis. Bisa. Justru tuh jalan lebih efisien. Buat apa kamu mulia lewat penderitaan? Ujungnya kan sama-sama mulia. Nah itu kan tipu daya, ya. Itu adalah tipu daya iblis ya, shortcut atas nama efektivitas dan efisiensi. Ada berapa hal kita nggak boleh bikin efisien, saudara sekalian ya. Jadi orang tua nggak boleh efisien. Kita harus spend time sama anak, menjadi teladan buat anak, ya betul-betul memberikan hidup kita pada dia. Mana ada efisiensi? Ya, dalam bergereja juga demikian, nggak ada efisiensi dalam pengertian pelayanan, begitu ya. Kita melayani yang terluka, melayani yang membutuhkan ya. Kita nggak menggunakan robot, nggak menggunakan mesin untuk efisiensi. Ya, ada berapa hal kita nggak bisa ubah itu dan ukur itu dengan efisiensi. Nah, ini iblis mungkin menggunakan, kalau gunakan bahasa modern ya Tuhan Yesus, lebih efisien daripada kamu 3,5 tahun melayani sampai menderita mati disalibkan dan baru dimuliakan. Lebih efisien hari ini kamu lompat langsung jadi instant celebrity. Kan tercapai juga kemuliaannya. Tapi yang hilang apa? Yang hilang the cross. Yesus, salib. Ya. Nah, itu yang Paulus katakan, saudara sekalian. Aku tidak mau tahu apapun di antara kalian selain Yesus dan dia yang tersalib. Karena kalau nggak ada itu, saudara sekalian ya, kalau nggak ada itu, maka itu pasti dari iblis. Iblis itu ciri khasnya adalah shortcut, ya, tidak mau penderitaan untuk kemuliaan, dia maunya kemuliaannya aja. Jadi mau berkatnya, nggak mau tanggung jawabnya, ya. Nah itu adalah ciri khas iblis, pencobaan iblis ya. Dan
Saudara, kita semua di dunia ini memang kepengen shortcut ya. Kalau kita bisa ambil jalan lebih pintas, why not? Begitu ya. Tapi kita juga tahu ada beberapa hal kita tidak bisa bicara jalan pintas. Nggak bisa ya. Oleh sebab jalannya Tuhan memang demikian ya. Nah, apa yang kalau kita lihat di sini, saudara sekalian, Luther pernah mengingatkan, ya, ada dua teologi dalam hidup orang di dunia ini. Satu teologi salib, satu teologi kemuliaan. Teologi kemuliaan adalah orang yang mau kemuliaan tanpa lewat salib, ya. Tapi teologi salib adalah orang yang menemukan Allah sejati lewat penderitaan Yesus, ya, begitu kan lewat salib, ya. Teologi glory adalah dari iblis, teologi salib dari Yesus. Karena iblislah yang menjanjikan kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara ingat ketika Petrus Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku? Begitu ya. Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa Petrus. Bukan kamu yang kasih tahu begitu, tapi Bapakku yang di sorga. Kemudian Yesus bicara anak manusia harus menderita, udah mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, Petrus ngomong apa? Oh, jangan Tuhan. Jangan hal itu terjadi pada kamu, guru. Ya, sekali-kali nggak akan terjadi pada kamu. Ya, Yesus ngomong apa? Enyal engkau iblis. Itulah esensi iblis. Shortcut. Nggak mau penderitaan, maunya kemuliaan. Begitu ya. Saudara, penderitaan tuh nggak selalu berarti penderitaan fisik ya. Tapi yang namanya kita tuh mau ikut Tuhan, baca Alkitab, berarti kan kita masih duduk diam ya. Mungkin buat kita menderita itu. Ya, karena kita senangnya gerak, shopping. Suruh baca Alkitab tuh menderita. Namanya kita ikut Tuhan, kita harus berdoa ya. Mungkin kita lebih senang dan lebih enak ngobrol sama teman daripada ngobrol sama Tuhan. Ya, tapi kita mesti mendisiplinkan diri kita ngomong sama Tuhan. Ya, dalam banyak hal penderitaan tuh nggak selalu berbentuk fisik, ya. Tetapi intinya kalau kita ikut Tuhan, pasti ada harga yang kita bayar. Ya, nggak ada namanya instant glory, ya. Kalau sampai ada, nah ini yang kita belajar, waspada. Itu adalah, ya, itu adalah umpan dari iblis. Jangan kita makan, saudara sekalian ya. Sebab begitu kita makan, shortcut kita nanti akan menyesali hal itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa rahasia di balik kemenangan Yesus sejauh ini kita belajar ya, sudah dua kali. Yesus menunjukkan dua pencobaan Yesus kalahkan, begitu ya. Kita sejauh ini sudah mengamati, konsisten. Yesus selalu mengutip firman Allah, ya. Setiap respon Yesus kepada godaan berasal dari kutipan Alkitab, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir Tuhan Yesus menghafal Alkitab loh ya. Bukan cuman saya tahu tuh Yohanes 3:16, kata-kata persisnya apa saya nggak tahu, tapi saya tahu tentang kasih Allah pada dunia, begitu ya. Sudah Tuhan Yesus bisa mengutip ayatnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia telah memberikan anak yang tunggal, begitu ya. Dan zaman sekarang kita merasa menghafal Alkitab itu sebenarnya nggak terlalu berguna, ya. Karena memang yang penting kita tahu intinya. Tapi sebetulnya menghafal Alkitab juga tidak bisa diremehkan. Ya. Oleh sebab kita tambah usia bisa lupa ya, bisa kecampur kata-kata firman Tuhan sama pengkhotbah. Kita bisa nggak bisa membedakan mana kata Alkitab, mana koran. Bisa aja saudara sekalian manusia ya, dalam kelelahan usia kita yang bertambah bisa aja begitu loh. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri menghafal ayat-ayat kunci begitu ya, sedapat mungkin ya. Bagaimana saudara sekalian ya ketika kita sulit mengingat hal? Ya, tetap firman Tuhan itu nempel. Ya, itu kerinduan kita sebetulnya. Yesus berkata, menarik sekali, tiap kali dia menjawab iblis, ada tertulis. Ya. Padahal dalam khotbah di bukit, nanti kita akan lihat, Yesus kalau ngomong, aku berkata kepadamu, nggak perlu dia ngutip apa yang tertulis. Dia adalah firman. Buat apa dia kutip firman? Yesus adalah firman. Dia adalah kebenaran. Bukan cuma guru kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dia nggak perlu ngomong ada tertulis. Dia bisa ngomong, aku berkata pada kamu, kalian dengar. Itu firman Tuhan. Nggak ada Yesus ngomong seperti Nabi, demi Tuhan Allah. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. Dia Tuhan kok, kenapa dia mesti ngomong demi Tuhan Allah? Tapi khusus pencobaan ini, dia kasih teladan buat kita. Kamu hafalah Alkitab, pahami isinya. Ada tertulis. Saudara, Tuhan Yesus bisa pakai bahasanya sendiri, nggak perlu kutip Alkitab. Ya, dia adalah kebenaran, dia adalah, wah, lebih dari teolog, saudara sekalian ya. Teolog belajar kebenaran, begitu kan. Dia adalah kebenaran. Nggak perlu dia kutip kata tertulis. Ada tertulis, ya. Tetapi dia lakukan ini untuk memberikan teladan juga kepada kita. Ini senjatamu. Kamu hafalin firman Tuhan, ya. Ayat-ayat prinsip yang penting, ya. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu ayat nggak panjang, toh.
Jangan mencobai Tuhan Allahmu. 4 kata, masa nggak bisa hafal? Ya, itu yang Yesus kutip itu nggak panjang loh, saudara sekalian. Dia mohon kutip. Ada orang bisa menghafal Mazmur 23, itu berapa berapa kata itu? Ya, pasti kalau cuma 4 kata, manusia bukan hidup dari roti saja, ya, tapi dari setiap perkataan keluar dari mulut Allah. 12 kata pasti bisa, ya kan? Tapi itu yang pertama kita belajar, saudara sekalian, ya. Yang kedua, kita melihat hubungan Yesus sangat-sangat akrab, sangat-sangat secure dengan Bapa. Artinya apa? Nggak perlu membuktikan diri secara spektakuler. Supaya semua orang tahu bahwa aku adalah anak Allah, aku akan lemparkan diriku dari bait Allah, supaya semua orang mengakui. Nggak perlu. Ya, Tuhan Yesus nyaman bersama Bapa. Dia tidak ragukan identitas dia sebagai anak Allah. Nggak pernah meragukan kasih Tuhan. Buat apa kau mengasihi aku? Aku akan lemparkan diriku, engkau utus malaikat. Nah, aku tahu engkau mengasihi aku, ya. Dan lagi pula aku adalah anak Allah. Sekarang aku mau buktikan pada dunia bahwa aku disayang oleh Tuhan. Bapa, kirimkan malaikatmu. Kalau ada hubungan yang nyaman dengan Bapa di sorga, nggak perlu kita buktikan diri. Seorang laki nggak perlu buktikan dia laki. Buat apa? Seorang perempuan nggak perlu buktikan dia perempuan. Dia nyaman dengan dirinya kok. Membuktikan diri menandakan dalam diri tidak aman, insecure. Nah, kita harus menyadari bahwa insecurity kita itu adalah sebenarnya pada intinya permasalahan hubungan dengan Tuhan, ya. Kalau kita masih ada keinginan merasa perlu buktikan diri dalam pelayanan, ya, dalam pekerjaan kita, dalam apa ya, keluarga kita apa, kalau kita merasa perlu membuktikan diri, ada something insecure dalam diri kita. Dan kita mesti cari tahu apa itu, saudara sekalian, ya. Karena kalau kita tidak kembali ke Tuhan dari insecurity itu, kita akan menjadi bulan-bulanan atau budak dari insecurity itu. Dan sekalipun kita bisa tanda kutip buktikan diri, kita tidak akan pernah secure. Karena akar masalahnya bukan dibuktikan diri, tapi here, di dalam diri kita. Ya. Saudara sekalian, ketika anak yang bungsu yang hilang itu kembali kepada Bapak, dia ngomong 3 hal dia rencanakan. Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga kepada Bapak. Kedua, aku tidak layak disebut anak Bapak. Ketiga, jadikan aku pegawai Bapak. Dia mau buktikan. Bapak, meskipun kamu terima aku, begitu ya, aku masih berguna buat kamu loh. Aku jadi pegawai. Tapi penerimaan Bapak yang begitu penuh kasih, penuh yang memberikan kenyamanan, keamanan sejati, membuat anak ini cuma berkata begini, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga dan Bapak, aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Kalimat ketiga nggak perlu keluar. Jadikan aku pegawai Bapak. Buat apa buktikan dirimu sebagai pegawai? Bapak begitu mengasihi kamu kok. Kamu nggak perlu buktikan diri kamu. Kalimat itu nggak keluar. Direncanakan, tapi tidak keluar. Ya, saudara sekalian, itulah kita harus nyaman. Apapun rupa kita, berapapun umur kita, apapun jenis kelamin kita, apapun status ekonomi kita, apa kemampuan IQ kita mesti nyaman karena ini yang Bapak bentuk kita. Kita diterima semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kita bisa melakukan A, B, C, D untuk Tuhan. Dan kita nggak perlu membuktikan diri. Kalau kita melayani dari sukacita, dari ucapan syukur kepada Tuhan, kita nggak perlu buktikan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu siapa kita dan Dia mengasihi kita apa adanya. Ya, itu yang kita belajar dari Tuhan Yesus ini. Dia nggak perlu membuktikan pada semua orang, nih, anak Allah yang dikasihi, nih, Bapak di sorga, Bapakku. Nggak perlu, saudara sekalian. Ya. Dan Yesus setia pada misi kedatangannya. Bahwa anak manusia datang untuk melayani, ya, bukan dilayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu statement of mission. Mission statement Yesus diulangi berkali-kali. Ya, itu untuk mengingatkan orang, sekaligus juga Yesus setia pada misi kedatangannya, ya. Tidak ada jalan pintas kepada kemuliaannya. Harus melewati suffering and cross. Saudara sekalian, ada seorang penulis Kristen berkata, kalau kita masih bisa menderita, namanya kita masih hidup dan kita manusia. Karena kalau ada orang tidak punya perasaan menderita sama sekali, kemanusiaannya mulai dipertanyakan. Betul sekali. Ya. Ada satu orang ya, ketika diketok-ketok kakinya begitu ya, dia tidak merasa sakit. Orang lain sakit dikit-dikit ya, sensitif. Saya tidak kok, begitu ya. Ternyata dia menderita kusta. Kematian syaraf di tempat situ, saudara sekalian. Bisa merasakan sakit adalah anugerah Tuhan. Nggak bisa kita lalu kemudian mengatakan Tuhan tidak mengasihi saya kalau saya merasakan penderitaan atau sakit.
Tuhan tetap mengasihi kita di tengah penderitaan, dan Dia menyertai kita, dan Dia menggunakan penderitaan itu untuk membentuk kita menjadi lebih indah. Meskipun kita nggak disuruh cari-cari penderitaan, saudara sekalian ya. Dan kita kalau bisa pilih nggak menderita, ya kita nggak usah menderita, begitu kan? Tetapi sekali lagi, bahwa semua itu juga akan terjadi dalam hidup di dunia ini, ya. Tetapi satu hal, kita tidak shortcut ke kemuliaan, ya. Kita mengikuti jalan ke Tuhan dan teladan Tuhan Yesus. Dan tentunya pencobaan ketiga, pencobaan terakhir, ini iblis mencoba tanda kutip keberuntungannya yang ketiga ya, setelah 2 kali gagal, menawarkan Yesus. Wah, kita pikir-pikir iblis ini apa strateginya kurang. Kalau soal perut saja Yesus lulus, begitu ya, soal popularitas begitu kan, pembuktian diri Yesus lulus, apalagi soal harta. Saudara, tapi iblis ya bukanlah makhluk yang selalu pintar ya. Kita jangan selalu menganggap iblis itu pintar. Iblis itu disebut iblis karena ada bodohnya juga, saudara sekalian ya. Dia itu pintar, licik, tapi dia ada bodohnya. Orang licik kan bodoh, begitu ya. Pasti dia ada bodoh. Nah, dalam hal ini dia adalah menunjukkan kebodohannya. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan Yesus dalam hal kebutuhan dia yang langsung, dia lapar, begitu ya. Dan kesempatan dia jadi instant celebrity, apa gunanya nawarkan dia begitu? Lagi pula semua itu kan bohong, bukan punyanya iblis kok. Seluruh harta dunia kan, semuanya ke dunia, kemegahan dunia ini kuberikan kalau engkau sujud menyembah aku. Saudara sekalian, iblis menawarkan kekuasaan dan kemuliaan duniawi kepada Yesus jika ia menyembah iblis. Saya boleh mengatakan kalau urutan pencobaan seperti ini, iblis sudah desperate, ya. Karena dua yang paling penting itu kebutuhan fisik begitu ya, sama pembuktian diri. Itu udah paling penting tuh, fisik sama psikologis tuh, ya. Sekarang soal begini sebetulnya ya. Sebetulnya tidak heran Yesus menang ya, tetapi mungkin ini strategi iblis. Iblis mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari diri dan situasi Yesus kepada kondisi di luar sana. Oke, kamu taat pada Allah, begitu ya. Kamu itu tidak mau ubah batu jadi roti, nggak mau egois, begitu ya. Kamu tidak mau juga jadi populer dengan cara instan seperti itu. Mereka kamu tetap mau setia, oke lah. Kita bicara begini aja dah. Ini dunia kamu lihat mewah, begitu. Jadi dia mengalihkan perhatian, begitu ya. Dari dalam diri Yesus, situasi Yesus, kepada kondisi di luar sana. Kan nggak ada salahnya kan? Ya, yang penting kamu cuma sujud menyembah aku, semuanya jadi milikmu. Saudara, tapi kan esensinya sama, yaitu apa? Shortcut to glory. Yesus akan diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi setelah dia menderita, mati, dan bangkit dan naik ke sorga. Tapi iblis menawarkan, sekarang aja, dengan menyembah aku, yang di bumi jadi milik kamu. Begitu kan? Nah, sekarang inilah esensi pencobaan, ya. Jadi kalau kita perhatikan dari pencobaan 2 dan 3, begitu ya, intinya kan sama. Yaitu apa? Jalan pintas. Apa sih jalan pintas? Pemuasan kebutuhan tanpa penundaan. Kalau anak berkata, Mama, saya mau hadiah ini sekarang, sekarang juga, begitu ya. Nah, itu kan instant gratification. Kita sebagai orang tua selalu mengatakan, Nak, boleh, tapi nggak sekarang. Kamu mesti belajar menunggu, karena itu bagian dari kedewasaan dan jadi manusia yang baik. Ya, apa-apa kalau kamu minta langsung dikasih itu, it's not good. Ya, ini instant gratification, shortcut, saudara sekalian. Di sini kita melihat memang ada perbedaan, ada antitesis antara keinginan roh dan keinginan daging. Begitu ya, keinginan daging kan yang shortcut, yang depan mata kelihatan, gak usah pikir jangka panjang. Alah, cuma nyembah iblis aja, apa sih salahnya? Gak ada yang ngelihat juga di padang gurun. Dan semua orang ngerti lah, siapa sih gak tergoda. Saudara, itu daging. Ya, itu bertolak belakang dengan keinginan Roh Kudus ya. Ya kalau kita orang Kristen punya Roh Kudus, kita bisa membedakan itu. Ini daging ya. Kita nggak bisa meremehkan hal-hal yang orang dunia bilang remeh. Bagi kita dosa tidak remeh. Meremehkan dosa sangat tidak bijaksana ya. Dan Yesus menjawab, "Enyalah engkau iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau berbakti, menyembah, dan kepada Dia saja engkau berbakti. Hanya Tuhan yang layak disembah." Saudara sekalian, menyembah Tuhan adalah sebuah pilihan sadar ya, yang diambil untuk menolak kedagingan. Jadi memang kalau kita lihat Yesus kembali mengutip firman Tuhan, ada tertulis, dan yang Yesus kutip adalah soal menyembah Allah. Jangan ada ilah lain dan jangan menyembah Mamon, begitu kan? Kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan lebih penting daripada sukses dengan cara yang salah. Jadi apa sih standar suksesnya Tuhan?
Karena iblis dari tadi menawarkan sukses ya. Yang pertama dia tawarkan bagaimana kamu bisa ubah batu jadi roti. Tapi yang kedua ketiga dia tawarkan sukses tuh. Yang pertama survival. Kamu udah 40 hari nggak makan loh. Makan toh. Ya, ini untuk survival kamu. Yesus nggak tergoda. Kali ini nggak survival. Ini adalah suatu pilihan lemparkan dirimu dari bait Allah. Itu glory kan ya. Artinya apa saudara sekalian? Itu adalah sesuatu sukses ya. Nah, sekarang bagaimana kamu mewarisi seluruh dunia? Sukses. Ya, jadi godaan manusia adalah survival dan sukses. Dua-duanya ini memang kita terdorong ya, kita mau survive dan kita mau sukses, begitu kan? Tetapi kita harus ingat di dalam kedua area ini ada banyak godaan dan pencobaan, kita harus berhati-hati dan bersandar pada Tuhan. Karena standar sukses Tuhan pada akhirnya adalah kesetiaan, ketaatan. Yesus akan diberikan sorga dan bumi kok ya. Dia sebagai manusia, dia Allah tentu pemilik sorga bumi. Tapi dalam kemanusiaannya, dia akan diberikan sorga dan bumi, tetapi setelah menderita dan mati. Ya, setelah menderita dan mati dan bangkit dan naik ke sorga, ditinggikan ya. Not before that, begitu loh ya. Saudara perhatikan dalam Filipi dikatakan begini. Uh, Yesus yang tidak pikiran perasaan Yesus yang sekalipun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Stop di sana ya. Karena itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus segala yang di sorga, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ada itu waktunya ya, ada waktunya setelah menderita dan mati. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Sorga, bumi, bawah bumi tunduk ya, berlutut kepada Yesus. Dia punya kuasa semuanya. Orang menyembah dia. Akan datang waktunya, saudara sekalian ya. Tetapi memang not before his suffering and death. Tidak sebelum kematian, penderitaan dan kematiannya ya. Jadi mahkota mulia dari Tuhan bersifat real dan kekal. Pujian dan kemuliaan duniawi itu bersifat palsu dan sementara. Jadi itu sebabnya kita menantikan ke mahkota yang kekal ya. Kita bukan shortcut jalan pintas, kita bukan mengejar sukses duniawi begitu ya, meskipun kita terdorong, tapi kita selalu mengingat sukses itu di mata Tuhan adalah setia dan taat. Ya. Faithfulness is success di mata Tuhan ya. Jadi kita tetap setia apapun yang terjadi begitu loh. Jadi ini yang kita pelajari dari kemenangan Yesus saudara sekalian ya, kepada ketiga pencobaan di tiga area yang berbeda ya. Satu masalah perut, satu masalah pride, satu masalah mata begitu kan ya. Lihat kemewahan dunia, siapa nggak mau kan? Semua milik kamu loh. Hah? Kamu bisa lakukan apa saja. Yesus menang semuanya. Ya, dan ini untuk memberikan penghiburan kekuatan pada kita bahwa kita juga bisa menang saudara sekalian ya, dengan bersandar pada Kristus. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah Yesus menang? Di ayat yang 11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Saudara, satu hal kita belajar di sini benar sekali. Pencobaan ada batasnya. Iblis tidak kerajinan tungguin Yesus terus. Yesus akan ladenin. Mau sampai kapan? Cobain saya silakan. Ya, tetapi pencobaan dibatasi oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur ya. Ada orang berkata, buat apa kita menang atas pencobaan? Nanti juga udah menang, pencobaan datang lagi. Betul, tetapi ada batasnya. Jadi kita percaya kemenangan itu sangat penting, menang atas pencobaan, karena Tuhan ikut campur di dalam pencobaan. Di tengah-tengah kita dicobai atau diuji, begitu ya. Ada tangan Tuhan yang membatasi. Sehingga iblis tidak bebas mencobai terus-menerus. Seperti pada waktu iblis minta, coba Tuhan ambil hartanya Ayub, begitu ya. Pasti Ayub akan mengutuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan berkata, oke, kamu bisa ya mengambil hartanya Ayub, begitu ya, tapi nggak boleh menjamah nyawanya. Jadi Tuhan memang membatasi pencobaan. Juga di sini, saudara sekalian, ya, udah 3 kali cukup dok. 3 area berbeda, ya, kemudian tiga aspek berbeda, 3 godaan ya. Sama kamu kalah begitu kan, sudah pergi begitu ya. Meskipun nanti iblis menunggu waktu yang baik ya. Nah, meskipun demikian, kita tetap waspada, saudara sekalian ya. Jangan kita larut dalam kemenangan sampai kita itu kemudian lengah ya. Satu hal yang kita pelajari, kemenangan atas pencobaan itu real. Jadi kalau kita berkata tidak pada pencobaan, kita tuh pukul iblis. Seolah-olah ya, kita memukul dia mundur, karena Tuhan yang kasih mundur. Jadi itu sebabnya tidak sia-sia loh kita menang atas pencobaan.
Kita lalu jangan menjadi putus asa dan sinis dan berkata, sekarang menang, besok juga jatuh lagi. No, kemenangan atau pencobaan itu sangat berharga, sangat real. Ya, karena setiap kali kita menang, kita pukul iblis mundur, saudara sekalian ya. Karena ada pembatasan dari Tuhan. Ya, Yesus menang atas iblis. Sehingga kita percaya kemenangan itu possible, kemenangan itu real. Ya, kemenangan itu sangat mungkin. Ya, dan kita tahu juga di sini Tuhan hadir dan bekerja di tengah pencobaan. Dan di sini kita melihat Roh Kudus menyertai Yesus dari ke padang gurun sampai dicobai sampai setelah selesai. Begitu ya. Tuhan Roh Kudus menyertai Yesus dan Tuhan membatasi level pencobaan, tidak melampaui kekuatan kita. Dan pada akhirnya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Itu persis seperti 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya. Jadi ada kelegaan, ada jalan keluar. Maka Tuhan mengutus malaikat melayani Yesus. Pasti memberikan dia makan dan minum, saudara sekalian ya. Jadi memang ada waktunya makan dan minum, tetapi setelah lulus pencobaan. Kan begitu ya, bukan jalan pintas. Jadi satu hal kita belajar dari seluruh kisah Yesus, kemenangan Yesus serta pencobaan, jangan putus asa ya. Tetap kita percaya dan tetap kita yakin menang karena Kristus sudah menang. Dan itu dasar keyakinan kita bahwa kita bisa menang. Saudara sekalian, setelah Yesus selesai dicobai dan menang atas pencobaan, kita masuk dalam Matius 4 ayat yang ke-12, dikatakan Yesus tampil di Galilea. Nah, ya ayat 12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genap firman disampaikan oleh Nabi, tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara, Yesus mulai start pelayanan publik ya dari nol. Dari nol, saudara sekalian. Setelah Yohanes di penjara, dari nol. Artinya nggak instan jadi selebriti loncat dari bait Allah. Dari nol merintis dari awal. Ya, tidak instan. Nah, ini kita lihat start pelayanan Yesus. Ya, saudara, dan Yesus mulai, timingnya itu pas setelah Yohanes ditangkap, dipenjarakan. Ya, tujuannya apa? Menggenapi Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Ya, ini ayat yang dikutip oleh Matius ya, aslinya Yesaya 9 ayat 1 sampai 2 seperti ini. Ini ayat seringkali kita baca waktu Natal, saudara sekalian ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Dan ini persis kenapa Yesus pindah dari Nazaret, tempat dia besar, ya, kepada Kapernaum. Apa Kapernaum? Itu lokasinya Galilea. Galilea itu disebut Galilea bangsa-bangsa. Aslinya itu tanah suku Zebulon dan Naftali. Menarik ya. Dua suku ini itu bukan suku terkemuka, saudara sekalian ya. Tetapi daerah mereka disebut dalam nubuat. Kenapa? Karena di situ ada penduduk non-Yahudi. Nazaret, dia disebut orang Nazaret. Betul. Tapi Nazaret homogen. Homogen ya. Yahudi semua. Kota kecil. Tapi Kapernaum heterogen. Karena di Galilea. Yahudi non-Yahudi. Dan misi Yesus bersifat universal. Yahudi dan non-Yahudi. Jadi, dia pindah ke Kapernaum untuk menggenapi Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Ya, orang seringkali bertanya begini. Kok Tuhan Yesus begitu ya? Yohanes di penjara, dia malah pergi. Bukankah Tuhan Yesus harusnya menemani Yohanes di penjara? Kenapa dia malah pergi? Nah, menggenapi Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Nggak ada hubungan dengan tidak setia kawan, saudara sekalian. Ya, kan ada orang bertanya begitu, kenapa Yohanes di penjara, Yesus pergi? Temenin dong di penjara, kunjungi dong. Sekalipun nggak pernah mengunjungi. Saudara, Yesus melanjutkan apa yang dibuka oleh Yohanes. Peranan Yohanes sudah selesai. Tetapi coba kita lihat dahulu ya. Saudara, tanah Zebulon, tanah Naftali, aslinya tuh di situ. Sampai zaman Tuhan Yesus, itu adalah daerah sekitar Danau Galilea, ya. Danau Galilea ini nih, Danau Galilea, saudara sekalian ya. Ini tanah Naftali, ini tanah Zebulon. Kapernaum itu lebih tepat di tempat Naftali, ya. Sebab itu markas pelayanan Yesus bukan Nazaret, ya,
tetapi Kapernaum. Kenapa? Karena sekali lagi Kapernaum, saudara sekalian, itu campuran Yahudi, non-Yahudi. Yesus juru selamat universal, nggak cuman orang Yahudi. Ya, meskipun pertama-tama orang Yahudi, tapi nggak berhenti di orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi. Begitu loh. Ya, jadi kita melihat di sini, ini menggenapi Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Nah, ketika kita bertanya pertanyaan yang lebih mencari jawaban yang lebih dalam, mengapa Yohanes malah meninggalkan Yesus meninggalkan Yohanes ketika dia di penjara? Ketika Yohanes di penjara, bukankah Yohanes perlu kehadiran Yesus? Saudara, ini jangan dianggap Yesus mengabaikan Yohanes loh ya, tetapi meneruskan apa yang Yohanes sudah mulai. Ketika Yohanes di penjara, itu tanda waktu Tuhan sudah sampai, pelayanannya selesai. Oke? Ketika Yohanes di penjara, berarti pelayanannya sudah selesai. Dia sudah selesai merintis jalan bagi Mesias. Dia sudah selesai membuka jalan bagi Mesias. Dan dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pemenjaraan Yohanes oleh Herodes adalah tanda dari Tuhan. Yohanes, your job is done. Well done. Ya, sudah selesai. Sekarang Yesus. Ya, karena Yohanes buka jalan bagi Yesus, dan jalan sudah terbuka lebar, Yesus sudah menang atas iblis, atas pencobaan, tampillah dia ya di dalam pelayanan publik dan memberitakan kerajaan Allah. Sesuatu yang Yohanes sudah beritakan. Tapi dia teruskan ya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan Yohanes memahami hal ini ya. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Yohanes tahu akan tiba saatnya murid-muridnya yang ikut dia akan berpaling pada Yesus. Dan dia akan tersendiri. Tapi Yohanes mengerti ketika dipercayakan peranan itu, dia mengatakan, nggak apa-apa. Membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tidak apa-apa. Dia makin bersinar, aku makin redup. Ya, cepat atau lambat Yohanes tahu. Dia akan redup, Yesus akan bersinar. Saudara bayangkan, dari seorang yang dengan suara lantang ya, berteriak di padang gurun. Ya kan? Bertobatlah begitu ya, sebab kerajaan sorga sudah dekat ya. Kemudian dia berseru memberitakan pengampunan begitu ya, bukalah jalan ya bagi juru selamat dan sebagainya. Tiba-tiba di penjara, nggak bisa ngapa-ngapain ya, tetapi Yohanes sudah tahu jalan hidupnya. Yesus harus makin bersinar, aku makin kecil, cepat atau lambat ya. Dan ini waktunya ketika dia di penjara ya, dan ini artinya dia memuliakan Yesus. Saudara sekalian, ini satu prinsip yang penting ya sebetulnya ya. Bagaimana sih orang memuliakan Tuhan? Saudara, orang memuliakan Tuhan bukan cuma dia itu di spotlight begitu ya. Oh, ini lihat nih orang ini memuliakan Tuhan begitu ya. Memuliakan Tuhan juga berarti Tuhan yang di spotlight, kitanya sedikit redup ya, saudara sekalian ya. Sedikit redup begitu. Kita tidak jadi di spotlight ya. Dan itu artinya memuliakan Tuhan juga ya. Dan Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kita tahu seperti khotbah Yohanes, bertobat itu berubah ya, turning, berbalik. Tapi mulainya dari pikiran dan hati ya, bukan sekedar perbuatan ya. Jadi pada dasarnya semua orang tidak fit. Kita semua tidak fit untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah mau datang, semua orang tuh nggak fit. Maka harus bertobat. Semuanya harus bertobat, harus berubah supaya fit buat kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah akan datang. Kalau mau masuk ke dalamnya masih berubah. Nah, itu namanya pertobatan ya. Kita menyesuaikan diri dengan sorga. Ya. Kita menyesuaikan diri dengan sorga. Dan setelah itu Yesus memanggil orang bertobat ya, setelah dia menang atas pencobaan. Jadi kita perhatikan, setelah Yesus menang atas pencobaan, dia mulai melayani dan memanggil orang kepada pertobatan. Sehingga pertobatan arahnya jelas kepada siapa? Kepada Yesus Mesias, Allah yang menang, anak Allah yang sudah menang begitu ya. Dan Yesus lagi pula punya otoritas moral dan rohani untuk memulai pelayanan panggil orang bertobat. Ada orang begini, ayo bertobat, bertobat, semua bertobat loh. Kamu sendiri nggak bertobat. Saudara sekalian, Yesus Kristus panggil orang bertobat karena dia sendiri menang atas pencobaan. Ya, itu sebabnya dia punya otoritas moral dan rohani untuk memulai pelayanan. Nah, Yesus membuktikan ketaatan kesetiaannya kepada Bapa, di mana dia dipimpin ke padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam untuk dicobai oleh iblis. Sekali lagi, ujian kecil mempersiapkan kita untuk ujian besar.
Ujian besar mempersiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Ya, kira-kira begitu. Yesus melewati semuanya dengan tahapan demikian. Nggak ada shortcut, nggak ada instan, saudara sekalian. Ya. Nah, rahasia kuasa pelayanan ada di dalam relasi dengan Tuhan, yaitu pertobatan. Kita berpaling ke Tuhan, berbalik dari dosa. Menjauhi dosa, mendekati Tuhan. Esensi pelayanan bukan di teknik, pengetahuan, talenta. Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa pelayanan itu adalah hal rohani pada akhirnya ya. Memang pelayanan itu melibatkan pengetahuan teknik ya, pelayanan melibatkan pengalaman, pelayanan melibatkan pengetahuan ya, perkembangan teknologi, pelayanan melibatkan talenta. Betul, tapi tanpa relasi dengan Tuhan is nonsense, is empty, saudara sekalian. Oleh sebab apa? Oleh sebab tidak ada kuasa pertobatan ya. Karena itu bagaimana orang bisa melayani kerajaan Allah itu repent begitu loh, bertobat. Karena pada dasarnya kita nggak fit buat kerajaan Allah. Tapi ketika kita berbalik ya, meninggalkan dosa, berpaling pada Tuhan, setiap hari seperti itu bertobat ya, itu baru yang namanya melayani Tuhan. Jadi sekali lagi bertobat bukan sekedar memperbaiki kelakuan, tambal sulam, remodel gitu kalau bicara rumah ya, tetapi menata ulang atau renovasi total kehidupan kita ya. Saudara, rumah itu kan bisa di remodel ya, tambal sulam, dibetulin, bisa renovasi total. Nah, pertobat itu renovasi total. Sehingga prioritas kita, nilai kita, komitmen kita, attitude kita, sampai ke tingkah laku kita berubah semuanya. Karena renovasi total. Ya, bukan tambal sulam, pasang aksesoris begitu. Nah, setelah Yesus melayani, memanggil orang bertobat, maka masuklah kita di perikop berikutnya, yaitu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, sekali lagi di daerah situ dia pelayanan, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, wujud awal pertobatan itu apa sih? Menjadi murid Yesus, ya. Jadi sekali lagi pertobatan bukan sekedar perubahan tingkah laku, dulu merokok, sekarang tidak, begitu ya. Pertanyaannya sudah nggak merokok jadi murid Yesus nggak? Nah, itu pertobatan, ya. Bukan soal, oh dulu kasar, sekarang halus. Itu belum komplit definisi pertobatan. Pertobatan itu adalah berpaling dari dosa, berpaling mengikut Kristus. Nah, ini murid-murid, bertobat ini. Ini contoh pertobatan pertama, saudara sekalian. Ya. Dan pertobatan bukan satu kali, dalam pengertian turning point satu kali. Tetapi proses pertobatan setiap hari. Karena itu di dalam kalimat Yesus, dalam khotbah Yohanes dan Yesus sama. Bertobatlah itu artinya every day. Nah ini awalnya mereka turning point begitu ya. Tapi just the beginning loh, not the end. Jadi orang Kristen tiap hari harus bertobat. Itu yang namanya menjadi murid Yesus. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes ya, empat-empat ini daerah-daerah Danau Galilea kerjanya area perikanan, saudara sekalian ya. Ini para nelayan begitu ya, meskipun Yohanes Yakobus papanya punya restoran begitu kan. Jadi kalau Simon Andreas itu penjala, nelayan, Yakobus Yohanes itu selain penjala juga ya ada mengerti tentang bisnis lah begitu ya, bagaimana menjual seafood dan sebagainya. Tapi kan mereka hidupnya sekitar situ, saudara sekalian. Orang biasa kok. Dia bukan orang hebat. Dan Yesus menjadikan mereka penjala manusia. Ini namanya renovasi total. Meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Bukan berarti saudara dan saya tinggalkan drop semua pekerjaan, besok-besok semua jadi hamba Tuhan. Enggak. Tapi intinya apa? Yang namanya bertobat harus ada perubahan besar. Bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan kita, bukan berarti kita ganti alih profesi, semua jadi hamba Tuhan. Enggak ya. Tapi ada hal dalam hidup kita yang salah dan keliru ya. Dan itu kita harus berubah secara total. Itu namanya pertobatan, saudara sekalian ya. Nah, ini menandakan perubahan arah total tanpa keraguan ya. Tapi kembali kepada pertanyaan yang lebih mendasar sebetulnya, kenapa sih Yesus perlu murid ya? Bukankah lebih gampang Yesus lakukan semua sendiri begitu ya? Ada orang berkata begini, buat apa saya pakai pegawai? Saya pakai pegawai. Pegawai bikin kesalahan, saya yang kena. Ya, pegawai nggak masuk, saya yang kerja juga begitu ya. Kemudian saya kasih pegawai gaji, pegawai masih marah sama saya. Kalau begini mendingan saya kerja sendiri. Pegawai itu nggak tahu maunya saya apa. Nah, pertanyaan saya sama. Kenapa Yesus mesti panggil murid? Dia kerja sendiri bisa. Hasilnya pasti memuaskan. Begitu ya, orang juga lebih senang dilayani Yesus. Kalau orang disuruh pilih, mau didoakan oleh Tuhan Yesus, mau dijamah disembuhkan Tuhan Yesus, sampai disembuhkan Petrus, pasti semua pilih Yesus. Kenapa mesti panggil murid kalau bisa lakukan semuanya sendiri? Kan lebih efisien. Lebih efisien sendiri kan? Nggak perlu pakai orang. Buat apa pakai distributor? Saudara sekalian,
Yesus mau membangun komunitas kerajaan Allah. Dia datang ke dunia bukan untuk show off. Ya, lihat nih, aku dengan tanganku bisa lakukan semua. Bukan begitu tujuan dia. Tujuan dia adalah membangun komunitas kerajaan Allah, dan itu perlu orang. Ya, dan dia ingin melatih murid-murid agar bisa melanjutkan misi Yesus. Luar biasa ya. Sebenarnya Tuhan Yesus kalau teruskan misinya sendiri sampai kedatangan kedua kali lebih hebat kok. Apalagi cuma pakai malaikat. Pakai manusia seperti kita kan banyak salahnya. Tapi apa yang kita bisa tunjukkan pada dunia? Ada kesempatan bertobat. Nih saya contohnya, gitu ya. Saya orang yang biasanya dulu buruk, sekarang saya bertobat ya. Mari ikut kerajaan Allah, mari ikut Yesus ya. Seperti saya, yuk kita bertobat. Itu saudara sekalian contoh nyata ya. Jadi kembali melayani Kristus adalah teamwork ya, bukan solo. Even Tuhan Yesus yang bisa lakukan semuanya sendiri dengan perfect, enggak lakukan sendiri. Saudara, memang bisa melelahkan kita melayani pekerjaan Tuhan dalam pengertian, kalau begini enakan saya kerja sendiri ya Musa ya. Enakan kerja sendiri. Saya pusing kerja rame-rame dalam pelayanan. Betul. Tapi ingat pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Yang sekalipun dia bisa mengerjakan semuanya sendiri dan mendapat kemuliaannya semua, saudara sekalian ya. Dia memanggil murid-murid orang biasa yang banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak kelemahannya. Yang egois. Jadi kita ingat semangat Kristus, kita dapat semangat lagi dalam pelayanan ya. Meskipun lebih gampang jalan sendiri, saudara sekalian, bukan jalan Tuhan itu. Jalan Tuhan adalah kita bersama-sama membentuk ya, sebagai murid-murid Yesus yang terus saling mengingatkan, bertobat ya, menjadi kesaksian ya, membawa Injil ke seluruh dunia. Itu misi kerajaan Allah ya, bukan proyek individu. Nah, saudara sekalian, setelah pelayanan di seluruh Galilea, setelah Yesus manggil murid-muridnya, maka Yesus mulai berkeliling seluruh Galilea, mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, ini gunanya panggil murid, begitu ya, supaya menyebarkan Injil. Nah, itu loh ya. Jadi, itu sebabnya Yesus meskipun bisa lakukan sendiri, dia ingin membentuk komunitas dan melatih murid-murid supaya kita meneruskan misi Yesus Kristus sampai dia datang kedua kali. Nah, kalau kita lihat aspek pelayanan Yesus di seluruh Galilea ini, di awal pelayanannya, sangat jelas 3 aspek. Yang pertama, mengajar. Yang kedua, memberitakan Injil, kerajaan Allah. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi ini adalah bukti kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah umatnya. Ada pengajaran, ada pemberitaan Injil, ada penyembuhan dan pengusiran setan. Ya, pada waktu itu. Demikian ya. Bukti bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Ya. Dan ini adalah pemulihan yang holistik, saudara sekalian ya. Jadi Yesus tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi menyembuhkan secara fisik. Karena kerajaan Allah mencakup pemulihan spiritual, mental, dan fisik. Nah, ini kelirunya. Orang Yahudi mengharapkan Mesias, kerajaan Allah, kalau datang, itu hutang mereka lunas. Mereka nggak dijajah lagi. Mereka tuh secara politik punya jadi tuan di tanah sendiri, begitu ya. Secara militer kuat, bangsa lain nggak ada yang berani sama mereka. Begitu kan, seluruh dunia akan datang ke bait Allah, begitu. Jadi mereka mau pemulihan holistik sampai kepada politik, begitu ya. Bagi Yesus, itu masih nanti. Ya, kita tahu dalam ketiga aspek itu, mengajar, memberitakan Injil kerajaan, menyembuhkan orang sakit, itu ada already and not yet. Ya, artinya apa saudara sekalian? Kita mengajarkan firman Tuhan, sudah ya, tetapi kita masih menantikan kedatangan Yesus. Apakah orang sakit bisa disembuhkan? Bisa. Tapi apakah pasti disembuhkan? Tidak, karena ada unsur not yet. Kesembuhan total adalah waktu kedatangan Yesus kedua kali, Wahyu 21:22. Itu not yet. Itu kesembuhan total. Saat ini kesembuhan temporer. Bisa sembuh, bisa enggak. Kalau sembuh bisa sakit lagi. Ya, tapi sudah already. Artinya Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi tidak harus dia menyembuhkan total. Karena masih ada aspek not yet. Ya. Kita sudah disucikan, tapi masih belum sempurna. Menantikan kedatangan Yesus. Ya, kita sudah menang, tapi belum total menangnya. Karena itu tetap mesti rendah hati dan waspada kepada pencobaan. Jadi selalu ada aspek already and not yet ketika bicara kedatangan kerajaan Allah. Sehingga keliru orang-orang yang mengatakan dalam nama Yesus semua penyakit pasti lenyap. Dia sudah pikir sudah sampai di Yerusalem baru kita. Itu teologinya keliru. Yerusalem baru Wahyu 21:22. Belum sampai ke sana kita. Nggak bisa mengklaim begitu. Kalau kamu berdoa, harus sembuh. Kalau nggak sembuh, kamu kurang iman.
saudara sekalian, nggak bisa demikian ya. Karena holistik itu masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesekali, di mana kita bisa melihat Tuhan menyatakan kuasanya, tapi kita nggak bisa menuntut harus total karena itu masih menantikan ya. Jadi ini semua membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang memang dinubuatkan, yaitu membawa kabar baik untuk orang miskin dan memulihkan yang terluka. Dan Yesus menyebarkan Injil ke berbagai tempat sehingga kerajaan Allah, skop kerajaan Allah adalah seluruh dunia. Dan sampai hari ini terus Injil diberitakan, saudara sekalian. Dan satu hal yang kita belajar, jangan pernah lelah menabur. Jangan mengatakan 2000 tahun mana, belum datang-datang, begitu ya, udah capek-capek tabur firman. Jangan lelah. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Apa yang kita sudah lakukan dalam pelayanan, pemberitaan firman, ya, kemudian pengajaran, keep lakukan sampai Yesus datang kedua kali. Ya, karena kerajaan Allah ekspansi kok ya. Seperti saintis ngomong, wah dunia ini, universe ini expansion begitu ya. Bagi saya itu nggak penting ya. Yang penting the kingdom of God expanded begitu kan. Kerajaan Allah menyebar ke dalam dunia dan setiap orang Kristen sekecil apapun, sebesar apapun ya, gerejanya, komunitasnya dengan setia menabur, 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 kerajaan itu cuman grow ya. Nggak pernah balik seperti dulu, selalu grow ya, lebih luas. Maka saudara sekalian sebagai kesimpulan apa? Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan yang dicintai, dipelihara Tuhan, ujian iman itu bagian dari rencana Tuhan. Ya, itu bukan sesuatu yang kecelakaan. Tuhan, kenapa? Katanya saya anak yang Engkau kasihi. Katanya aku adalah orang pilihanmu. Kok begini ya kondisi aku ya, saudara? Ujian iman itu bagian dari rencana Tuhan. Ya ingin mengatakan kepada dunia ini anakku. Ya, ini adalah hambaku. Ya, hambaku yang betul-betul taat ya, dan kita diuji untuk menunjukkan itu ya. Ketaatan dan keteguhan kepada Tuhan itu adalah kunci kemenangan. Kembali Yesus mengingatkan kita eh, firman Tuhan ya, kesetiaan loyalitas kita kepada Tuhan itu paling penting dipegang. Dalam kondisi lapar, dalam kondisi kepepet, dalam godaan shortcut ya dan sebagainya, dalam dunia medsos yang instant celebrity gini, kita tetap ingat ini, saudara sekalian ya. Dan pertobatan dan kerendahan hati adalah kunci melayani kerajaan Allah. Kalau kita lihat pertobatan kembali adalah kembali kepada Tuhan, menata ulang hidup, renovasi total, dan rendah hati. Bergantung kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bersinar lebih terang. Kita ingat Yohanes Pembaptis, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ya, tetapi biarlah saudara sekalian, setiap kita akan menjadi tua, setiap kita juga akan semakin gampang lelah, begitu ya. Mungkin juga kapasitas kita mengerjakan pelayanan dan tugas-tugas lain juga berkurang. Tapi biarlah di dalam proses natural demikian, terang Tuhan itu bersinar makin terang, ya, melalui apa yang kita kerjakan dan dalam hidup kita. Dan itulah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, ketika waktunya sampai, dia hamba yang baik dan setia, dan Yesus berkata, di antara semua orang dilahirkan perempuan, nggak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Yohanes Pembaptis. Oke, saudara sekalian, demikian ya. Kembali kepada Pak Henry, materi kita dari Matius 4 pada malam hari.